25. Khawatir. Pertemuan yang telah dijanjikan kepada Bayu ternyata berakhir dengan sakit tak berdarah. Azam tidak mampu melarang Rania agar tidak memenuhi permintaan Bu Mai. Rania mengaku tidak tega menolak keinginan ibu mertuanya. Kini Bayu makin kesal karena Rania masih berkunjung ke rumah Leo. Padahal gugatan cerai dari wanita itu sudah masuk ke pengadilan agama. Bayu tidak mengerti dengan pemikiran Rania. Perempuan itu mengaku sangat membenci Leo, tetapi kenyataannya masih berhubungan dengan mantan suaminya tersebut. Awalnya, Bayu sudah ikhlas dengan penolakan Rania yang lebih memilih menikah dengan Leo. Namun, mengingat pertemuannya dengan laki-laki tersebut di kampus Rania saat itu, Bayu pun merasa kalau Leo mengolok-olok dirinya. Bayu tidak terima dengan ucapan Leo kala itu. Ia berharap agar pernikahan Leo dan Rania tidak dalam keadaan baik-baik saja. Harapan itu pun menjadi kenyataan. Terbukti saat ini, Rania telah menggugat cerai suaminya. Apalagi yang kamu harapkan dari Leo, Nia? Dia udah bunuh anakmu. Kalimat itu terlontar dari mulut Bayu saat awal Rania kehilangan bayi dalam kandungannya. Aku mohon, jangan ikut campur dengan urusan rumah tanggaku dan Bang Leo. Rania kesal terhadap Bayu. Tapi kenyataannya, kamu kehilangan calon anakmu karena dia. Itu bukan urusan abang. Aku harap abang ngerti. Bayu sering kesal karena Rania selalu menunjukkan sikap seolah-olah membela Leo. Padahal ia sudah berusaha untuk terus mendekati Rania dengan bantuan Azam. Bayu merasa bangga karena Azam mendukung dirinya. Namun, orang tua Rania memberikan respon yang berbeda. Om tahu kalau kamu mencintai Nia, tapi Om gak mau ada salah paham atau fitnah jika ada yang melihat kedatanganmu ke rumah ini hampir setiap hari. Kamu harus ingat kalau Nia masih sah sebagai istri Leo. Pak Bagas sudah beberapa kali mengingatkan tentang status Rania kepada Bayu. Oleh karena itu, Bayu tidak tahu harus bagaimana menghadapi orang tua Rania. Kadang ia ingin menyerah saja, tetapi mengingat ucapan Leo yang merasa yakin akan tetap bersama Rania, ia pun ingin menunjukkan kalau dirinya mampu merebut hati wanita yang masih berstatus sebagai seorang istri tersebut. Di sini Bayu merasa kesal karena tidak berhasil bertemu sang pujaan hati. Sedangkan di tempat lain, Rania dan kedua mertuanya tampak panik melihat keadaan Leo. Pak Zainal merebahkan anak semata wayangnya tersebut ke sofa panjang, lalu menghubungi dokter yang selalu menangani Leo sejak kecil. Rania dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Di satu sisi, ia tidak ingin lagi menunjukkan perhatiannya di depan Leo. Tetapi di sisi lain, wanita itu khawatir melihat keadaan suaminya tersebut. Ia juga sangat sedih melihat kepanikan di wajah ayah dan ibu mertuanya. Bang Leo kenapa, Mi? Rania pun akhirnya bertanya kepada Bu Mai. Ini penyakit lama Leo, sayang. Mami gak menyangka kalau rasa sakit itu kembali lagi setelah berlalu beberapa tahun lamanya. Rania tidak mengerti arah pembicaraan ibu mertuanya. Selama ini, ia tidak tahu kalau Leo mengidap penyakit. Bang Leo sakit apa, Mi? Rania makin penasaran. Bu Mai hanya bergeming. Leo pun melihat ke arah Rania. Ia merasa bahagia melihat adanya kekhawatiran di wajah istrinya tersebut. Dari sikap yang ditunjukkan oleh wanita itu, Leo mengambil kesimpulan kalau Rania masih peduli terhadap dirinya. Sayang, Leo pun membuka suara sambil mengulurkan tangannya ke arah Rania. Bu Mai melirik Rania, lalu memberikan isyarat agar menantunya itu mendekati Leo. Rania tidak mampu menolak karena tidak tega melihat keadaan sang suami. Ia pun menghampiri Leo, kemudian mengangkat kepala laki-laki itu, lalu merebahkan di pahanya. Jangan pergi. Leo menggenggam tangan Rania. Rania pun mengangguk dan berusaha tersenyum kepada Leo. Dalam keadaan seperti saat ini,
Rania mencoba menepiskan kebenciannya terhadap Leo. Ia tidak ingin terjadi sesuatu terhadap laki-laki itu. Hati kecilnya tidak tega melihat wajah sendunya. Walaupun jarum jam menunjuk hampir ke angka 12, dokter langganan keluarga Pak Zainal tetap datang untuk memeriksa keadaan Leo. Dr. Wildan telah menangani Leo sejak kecil. Kenapa Leo bisa seperti ini? Bukankah penyakitnya ini udah lama gak kambuh? Dr. Wildan bertanya sambil melihat ke arah Pak Zainal dan Bu Mai. Saya juga bingung, Dok. Ibunya Leo tidak mampu lagi untuk menahan air matanya agar tidak jatuh. Sementara Rania makin bingung. Ia tidak mengerti apa penyakit yang dimaksud oleh Dr. Wildan. Hampir setahun mengenal Leo, Rania tidak pernah melihat sesuatu yang aneh dengan kesehatan Leo. Ia tahu kalau laki-laki yang telah menikahinya tersebut selalu tampak bugar. Apa dia merasa tertekan? Dr. Wildan kembali membuka suara. Rania terkejut. Ia sangat tahu kalau Leo selalu memohon agar mereka tidak berpisah. Laki-laki itu ingin agar hubungan mereka kembali seperti sedia kala. Rania tidak tahu apakah dirinya harus kasihan melihat keadaan Leo saat ini. Sementara niatnya sudah yakin ingin mengakhiri pernikahan mereka. Tertekan, Dok? Pak Zainal terkejut mendengar pertanyaan Dr. Wildan. Iya, tertekan. Dokter itu terlihat serius. Apa mungkin karena gugatan cerai dari istrinya? Bu Mai melirik ke arah Rania. Apa? Gugatan cerai? Dr. Wildan pun menggeleng dengan wajah heran. Iya, Dok. Leo berusaha untuk mempertahankan pernikahannya dengan Rania. Tapi, cukup, Mi. Nia mohon. Rania pun menghentikan ibu mertuanya untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Kenapa harus berpisah? Seharusnya kamu bantu suamimu untuk sembuh. Dr. Wildan menunjukkan kekesalannya kepada Rania. Maaf, Dok, ini urusan rumah tangga saya. Rania merasa kalau Dr. Wildan terlalu ikut campur dengan hubungannya dan Leo. Saya tahu kalau saya tidak pantas ikut campur dalam hubungan kalian. Tapi Leo pasien saya nggak mau terjadi sesuatu padanya. Mungkin karena kamu tidak melihat keadaannya beberapa tahun yang lalu. Dr. Wildan memberikan penjelasan. Rania makin tidak mengerti dengan apa yang Dr. Wildan katakan. Ia tidak percaya kalau Leo mengidap penyakit yang serius. Tanpa ia sadari, bening kristal dari pelupuk matanya pun jatuh membasahi pipi hingga mengenai wajah Leo yang masih berbaring di pahanya. Leo tidak ingin melihat kesedihan di wajah Rania. Ia pun mengusap wajah wanita itu. Sementara Dr. Wildan merasa terharu melihat pemandangan yang ia saksikan saat ini. Laki-laki itu memilih menjauh, lalu mengajak Pak Zainal dan Bu Mai ke ruang tamu untuk membicarakan sesuatu. Jangan nangis, sayang. Leo merasa bersalah karena kembali melihat air mata Rania. Kamu sakit apa, Bang? Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Kamu gak capek untuk tetap membohongiku? Isakan Rania makin kencang. Aku baik-baik saja, sayang. Kamu jangan sedih. Kamu selalu menyakiti perasaanku. Apa salahku padamu, Bang? Leo terharu melihat air mata Rania. Ia berharap bahwa wanita itu masih memiliki cinta untuk dirinya. Ia ingin mengatakan pada dunia kalau saat ini dirinya merasa menjadi lelaki paling beruntung karena kembali melihat kekhawatiran dan rasa peduli dari istri yang sangat ia cintai tersebut. Apakah Rania akan luluh melihat keadaan Leo?